Oke, kali ini gue akan mereview sebuah motor Honda CBR 150R batch tahun 2021, atau yang bisa dibilang ini batch yang terbaru ya, dengan kode mesin K45R, special thanks buat Wahana Honda dan special thanks buat Bang Dimas Dimsi Dims. Oke, tarikannya lumayan, walaupun menurut gue agak sedikit berat ya. Tadi limiternya berapa tuh? Di 11.000 kayaknya limiternya deh. Riding position masih bisa dibilang manusiawi dibandingkan dengan Yamaha R15 V3 ataupun Suzuki GSX-R. Karena ya dia masih menggunakan upper yoke untuk shock breakernya, belum yang under yoke seperti kompetitornya. Untuk kehalusan bandingkan suspensi, surprisingly yang depan itu nyaman. Enak sih menurut gue nih, bandingkan yang depan itu benar-benar nyaman banget. Tapi tidak senyaman CB150R generasi keempat, karena biarpun sama-sama SFFBP, tapi travel suspensinya yang CBR ini lebih pendek dibandingkan dengan yang CB150R generasi keempat. Tapi masih dalam tahap bisa dibilang nyaman. Mulai RPM 9.000 ke atas, getaran mesinnya berasa sampai ke tangan. Buset. Nih bener nih limiternya di 11.000 nih. Berbeda dengan CB150R generasi keempat, yang generasi keempat itu kayaknya limiternya dia lebih pendek deh. Dia di 10.000-an kayaknya ya. As usual, rantai berisik. Ini udah menjadi ciri khas dari AHM ya. Hampir rata-rata semua line up itu pasti berisik. Mulai dari CB gua, terus CBR punya temen gua, terus CB generasi keempat, CB generasi kedua, sekarang CBR generasi keempat. Rantainya masih berisik. Untuk busa jok, ya seperti biasa, keras dan tipis. Untungnya saja terbantu dengan shock depan SFFBP dan shock belakangnya sudah Prolink. Tapi ini Prolinknya agak sedikit berbeda. Kalau di CBR punya temen gua yang generasi kedua yang sudah mulai sipit, berarti generasi kedua ya yang sipit ya, itu shock breaker belakangnya tuh halus, lembut. Nah ini shock breaker belakangnya tuh keras. Kalau gue bisa komparasi ya, ini shock breakernya kerasnya itu mirip-mirip dengan shock breakernya CB150R Gen keempat. Tapi tidak sampai mantul-mantul atau mengocok perut sih. Ini masih dalam tahap batas aman lah. Radius putar lumayan. Wah ini kalau ke kanan gue agak ribet nih. Ya kalau muter ke kanan nih gue agak ribet, ketahan di tangan. Jadi gue nggak bisa muter mentok. Untuk koplingnya CBR sendiri bisa dibilang nih enteng ya. Gue bisa cukup dengan satu jari doang nih. Rata-rata emang motor-motornya Honda yang sudah kopling dari sananya tuh rata-rata enteng sih. Tapi nggak tahu ya kalau CBR 2.5 tuh koplingnya enteng apa enggak. Tapi ini lumayan enteng sih. Untuk rem belakang kita coba ya. Rem belakangnya cukup pakem. Lalu untuk rem depan cukup pakem juga. Kalau untuk filtering menurut gue ini agak ribet ya, karena dari bawahnya tuh stang jepit atau motor sport. Cuman karena ininya gede nih, di bagian apa nih, cover tangkinya gede, sehingga kalau buat filtering itu agak susah. Kayak tadi pada saat gue muter balik tuh gue ketahan di bagian sini, walaupun nggak sampai kejepit sih, cuma ketahan doang. Untuk spion bisa dibilang cukup lebar ya, dan bisa ngeliat ke belakang dengan sempurna. Untuk akselerasi menurut gue ini sedikit di bawahnya CB untuk di RPM bawahnya. Tapi kalau di RPM atasnya dia lebih jambak daripada CB. Karena gue nggak tahu kenapa nih, kalau CB150R generasi keempat sepertinya tuh dia memang disetel buat di RPM bawah tuh. Jadi dia tuh near square tapi kayak overstroke. Sedangkan CBR ini menurut gue dari bawah tengah ke atas tuh dia rata. Tapi untuk di RPM tengah ke atas itu memang lebih berasa sih dibandingkan dengan yang CB150R generasi keempat. Nah, ngejambaknya tuh nggak terlalu ngejambak kayak CB150 generasi keempat. Jambak tapi nggak sampai ngejambak banget. Kesimpulannya adalah Honda CBR 150R generasi keempat dengan kode mesin K45R menurut gua masih cukup worth it untuk kalian beli, dengan harga kalau nggak salah tuh yang non ABS itu 39 juta kalau nggak salah, apa 38 juta, dan yang ABS itu 40 juta. Menurut gua masih worth it, dengan catatan ya, teman-teman harus bisa menerima dalam kondisi standar. Contoh nih ya, misalkan teman-teman beli motor dengan kondisi standar, ya teman-teman harus bisa menerima kondisi seperti ya layaknya gear set yang masih bunyi, atau bisa dibilang salam satu ketrekan lah istilahnya. Lalu getaran mesin cukup berasa di RPM 7000 ke atas, tapi itu dibagi dengan shock depan yang cukup nyaman, yang benar-benar nyaman banget. Asli nih SFFBP, biarpun travelnya lebih pendek daripada CB150R generasi keempat, tapi masih cukup nyaman. Ini nyaman loh, walaupun memang
yang belakangnya tuh dibikin kayak sedikit keras, lebih keras dibandingkan dengan CB150R generasi keempat, tapi masih tahap nyaman, tidak sampai yang mantul-mantul. Lalu dibagi juga dengan stangnya yang masih upper yoke, jadi nggak yang terlalu bungkuk banget, jadi menurut gue masih tahap nyaman, nggak yang sampai bikin pinggang kecetit atau punggung pegel. Oke, ini footage tambahan ya, ini buat filtering nih. Seperti tadi ya kalian bisa lihat, gue dari kanan mau ke kiri ribet banget karena mentok sama stang. Bisa dibilang kalau mau buat filtering tuh harus ambil ancang-ancang dulu lah. Tinggi gue 174 cm atau 3 cm lebih pendek daripada Om Fitra Eri. Kaki gue bisa menapak dengan sempurna. Untuk panas mesin nggak berasa sih, masih aman-aman aja. Oke, sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf ini videonya sangat singkat karena gue cuma dapat pinjaman motornya cuma sebentar banget. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan gue ingin mengucapkan terima kasih buat Bang Dimas Dimsi Dims karena sudah meminjamkan motor CBR kepada gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. A few moments later. Ini motor bulan 4 tahun 2026, berarti udah setahun umur motornya. Kilometer 4.300. Kita dengar apakah ada kotok-kotok atau enggak. Menurut gua suaranya masih cukup halus, menurut gua belum ada kotok-kotok, atau mungkin sudah ada improvement di bagian tensionernya, jadi sudah nggak kotok-kotok lagi. Menurut gua masih halus, cuma minusnya doang satu sih, rantainya masih kayak trekan racing.